juga mau treatment dong. Tapi yang di lantai 4 itu saya cuma ngerasa kayak energinya besar sekali, tapi saya seperti nggak berani untuk melihat. Pada saat orang mengakhiri hidup pasti beberapa saat sebelum dia melakukannya dong, itu waktu krusialnya pasti gitu. Ya itu yang dikasih rasanya ke Ferry. Ayama bilang dia mencium bau amis, Ferry bilang kayak cium bau apa? Bau Kebakar. Saya dari awal saya mencium bau bunga. Jangan ditantangin, kita tetap harus ngehargain keberadaan mereka, tapi juga jangan diagungkan karena dia entah itu korban pembunuhan, kita jadi iba, kita kasihan, terus kita jadi ngerasa kayak kita harus baik-baik sama dia. Ngobrol misteri bareng Ambu, hayu atuh. Jadi maksud dari mempercayai hal-hal mistis itu sebenarnya yang seperti itu sih. Jangan sampai kita bersekutu dengan mereka, jangan sampai kita menyekutukan Allah atau Tuhan lah pokoknya. Tapi kalau mempercayai keberadaannya mereka, memang ada. Justru harus. Nah, Mas Aang, aku pengen nanya nih. Kan kita selama ini jin ya, Mas Aang ya, Ayama. Aku pengen nanya, pernah nggak Mas Aang berhadapan dengan sesuatu yang sulit? Iblis. Pernah nggak ada pengalaman itu? Sosok iblis. Kan iblis itu beda kan sama jin ya, Ayama ya? Ya, Iblis itu jin, tapi maksudnya kan, nah itu dia. Level bapaknya. Ya, yang susah. Kita kalau kayak misalnya kita nonton film kayak Exorcism itu kan, yang aku pernah juga nanya ke Ayama di episode kita yang sebelum-sebelumnya bahwa Ayama, jin itu kemana ya? Aku pernah nanya kan gitu ya. Yang sampai benar kata Ayama bilang, jin itu kan hafalan doa ayat itu mereka tuh bisa hafal. Begitupun ya dengan yang kita tonton di Exorcism aja ya, orang lagi dibacain sama pemuka agamanya doa, dia malah ngeledekin ikut baca sambil ketawa-ketawa. Nah, hal yang seperti itu tuh bener ada nggak sih? Karena kan ini nontonnya di TV nih, gitu loh. Ya betul. Pernah menjumpai hal yang seperti itu. Bertaruh nggak nih? Ya. Bertaruh nggak? Mungkin saya lebih menempatkan mereka kepada posisi siluman ya. Siluman? Iya. Kan kalau misalnya jin-jin yang biasa saya temui, itu mereka jin-jin yang perwujudannya mungkin ya sering kita dengar adanya kuntilanak, pocong, dan lain-lain halnya. Nah, ada beberapa sosok yang dalam perjalanan spiritual yang saya alami, memang awal-awal yang saya jumpai mereka adalah jin-jin yang bersosok pocong, kuntilanak, hal-hal receh ya? Buruk ya. Cuman menakutkan. Iya betul, wujudnya. Menakutkan. Ketika masuk ke ranah yang energinya lebih besar, yang saya coba namakan mereka siluman, itu perwujudannya tidak seburuk yang pernah saya lihat. Memang perwujudan mereka lebih seperti ke sosok manusia. Oh iya benar. Kemudian lebih lagi ke sosok hewan. Hewan pun hewan-hewan yang bukan hewan-hewan buruk rupanya. Misalnya dia mungkin yang saya sampaikan perwujudan jin yang hewan itu seperti mungkin anjing, babi, serigala dan lainnya. Nah, cuma sosok-sosok siluman yang pernah saya temui berbentuk binatang itu adalah sosok naga, sosok naga ya, padahal naga itu kan nggak ada. Sebetulnya itu kan cerita fiktif kan? Ya betul. Awalnya aku pikir itu adalah cerita fiktif. Nah, cuman setelah bertemu mereka dan perwujudan mereka hampir sama seperti apa yang kita sering lihat di TV. Ada naga yang berbentuk ular, ular dan berkaki 4. Ada juga naga yang berkepala 3 dan ada yang berkepala banyak. Salah satu sosok naga yang pertama saya temui adalah naga penghuni di keris Naga Runting. Keris? Naga Runting. Naga apa? Naga Runting.
Apa itu? Sosok naga yang berada dalam keris naga lenting, ini yang pernah saya temui. Kemudian sosok naga putih yang berada di Gunung Ciremai. Oke, nah, makanya suatu Naga yang itu? Hah? Naga yang itu? Naga yang itu pernah ketemu juga. Yang mana? Ini banyak kode-kode nih. Ntar aku pancing. Kebanjir. Nah, jadi hewan-hewan legenda tersebut yang agama lain mempercayai Betul. memang ada. Betul, Memang betul. ada. Memang kan beberapa mereka di Di luar. Tionghoa kan ada itu. Mendewakan. Nah, beberapa di luar sana kan tidak meyakini, itu cerita fiktif. Ternyata binatang-binatang legenda tersebut memang ada, betul adanya. Nah, itu yang saya temui. Nah, cuman kalau lebih ke hal iblis yang energinya begitu besar, saya belum pernah berjumpa dengan dia yang menyatakan bahwa saya iblis. Iblis. Nah, dan kemungkinan energi dia bukan lebih besar dari level siluman. Iyalah. Iya, Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut nih mengenai ke naga-naga tadi ya. Tadi ada yang belum selesai ya, maaf tadi sempat agak terpotong. Jadi setelah dari rumah sakit itu dari serangan si dukun itu akhirnya gimana? Oh iya, Seminggu ya. melanjutkan Seminggu. dari ketika saya sakit di rumah saya 1 minggu. Nah, saya berkomunikasi dengan guru spiritual, langsung komunikasi. Makanya guru langsung ngasih tahu ke guru spiritual, oh Mas Aang salah, sembrono mainnya. Oh. Niat Mas Aang baik nih, pengen nolongin orang. Tapi malah Nolongin orang terpulang. dari perbuatan sihir lawan kerjanya. Cuman Mas Aang sembrono, tidak melakukan perlindungan pada diri sendiri, lupa membacakan doa perlindungan buat diri sendiri, seperti itu. Nah, akhirnya ketika sudah komunikasi dengan guru spiritual, dibantulah dalam hal gaibnya. Jadi hal medis dibantu dari dokter, hal gaib dibantu oleh teman-teman spiritual, dibantu. Saat itu kami melakukan mungkin teman-teman penonton JRA mengetahui atau bahasa umumnya adalah Iya, silakan. Terima Ya. kasih. Sambil ngopi ya. Iya, 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 boleh iya. dikit. Sambil Oke. ngopi. Ini punya siapa? Ini Sama kayak tadi. ya. kopi Ini siapa? hitam. Kopi hitam. Oh, Mas Aang kopi hitam. Minuman spiritualis biasanya kopi hitam. Sama, cuma saya versi es nih. Oh, Monggo diseruput dulu. terima kasih banyak. Dulu. Nanti kita lanjut. Mm-mm. Bismillah. Oh, tarik ya. Lanjut. Oke. Oke. Nah, dilanjut ketika saya sudah diperbolehkan pulang Hah? oleh pihak rumah sakit, saya langsung datang ke rumah guru spiritual bersama teman-teman yang lain. Malam itu kami melakukan mungkin orang lain bilang atau mungkin yang meyakini adalah bukan moksa, apa ya? Biksu. Astral. Kok biksu? Melakukan perjalanan Perjalanan rohani. Nah, kami berpegang tangan. Bagus. Nah, itu. Astral Perjalanan spiritual. Hmm. Kok rohani sih? Dia bilang tadi terus. Jadi ya secara awam bilang Mergo Sukmo. Kita Mergo Sukmo ke dukun tersebut. Akhirnya kita menemukan lokasinya dan dukun tersebut memang sedang melakukan perkumpulan di situ. Nah, di situ mulai kita melancarkan aksi, tapi bukan aksi balas dendam ya, aksi pembelajaran. Aksi pembelajaran. Oh ternyata mereka ini memang punya perkumpulan. Jadi saya pun ketika ingin melakukan tindakan pengobatan harus jangan main sendiri nih. Kalau memang belum punya kemampuan atau belum punya fondasi yang kuat. Betul. Gak ada bentengnya Nah, ya. misalnya gini, Bang Ayama, besok saya mau ngebantuin orang, bantuin. Nah, jadi kan berdua nih, bantuan. Jadi kalau ada apa-apa bagi dua gitu loh. Jadi akhirnya pada saat itu pada saat Mergo Sukmo ketemu sama si perkumpulan dukun itu, akhirnya apakah terjadi pertarungan atau akhirnya kesepakatan atau diskus gitu? Terjadi pertarungan dalam hal gaib seperti itu.
Dan alhamdulillah atas kuasa dan izin Allah kami dapat kembali ke raga masing-masing dengan selamat. Dan alhamdulillah pada saat itu juga selesai ya. Iya, selesai, tidak ada balas dendam dari mereka lagi ya. begitu. Nah, baru sekarang kita lanjut ke masalah naga-nagaan. Sebelum tadi dilanjut sama Mas Ang, aku tuh pengen nanya tuh gini, Bang. Kan ada naga kepala 3, ada naga putih, ada naga apa gitu. Bagaimana dengan wujud yang naga versi barat? Versi barat maksudnya gimana? Seperti apa? Yang bentuknya itu kayak dinosaurus gitu loh. Kan beda. Naga di Indonesia, naga di Tionghoa, Sama. naga di Jepang beda. Sama. No, lihat aja di Harry Potter naganya kayak apa bentuknya. Au ah. Ya kan kayak dinosaurus kan? Dragon Kayak Godzilla kan? itu mah kan modelan naga kan variatif juga. Makanya. How to Train Your Dragon lu kartun Yes. itu. Nah, tapi kan kalau versi bule kan perwujudannya kayak gitu ya. Sementara kalau versi Tionghoa, Jepang, Indonesia itu lebih ke ular. Iya. Nah, itu Di Harry Potter kan kepala 3 deh. ada kepala 3 tapi badannya kayak dinosaurus kan? Ada Apakah- berbagai macam bentuk. Iya. Sebetulnya di Tionghoa pun banyak modelan naga karena kebetulan keluarga saya juga ada scientist, jadi kita pernah dikasih tahu lah kayak misalnya ini kalau di orang Cina tuh ada pantangan buat tato. Itu ada saya lupa 7 apa 9 jenis naga yang nggak boleh ditato di badan. Oh, boleh naga tapi jangan yang kayak gitu gitu. Ada aduh itu aku tahu di sini gambarannya tapi aku nggak tahu namanya karena bahasa Cina. Gitu, jadi ada aku lupa entah itu 7 entah itu 9 jenis naga yang tidak diperbolehkan ada ditato di badan. Kalau orang Chinese kan rata-rata bertato ya, apalagi pria dewasa. Jadi kenapa? Karena itu kan kita mendewakan. Takutnya ibarat kata jadinya beban di badan. Kalau lu nggak bisa bawanya, nggak boleh. Sama seperti kayak tapak Buddha. Iya. Nah, berarti dari perwujudan naga yang pernah ditemuin sama Mas Ang ini ada nggak sih yang bentuknya naga bule gitu? Bilangnya naga bule ya, karena satu-satunya versi bule ya, kayak begitu ya. Tapi yang How to Train Your Dragon itu cute tau. Jangan yang How to Train Your Dragon-nya naga di Harry Potter aja dulu. Serem ini ya kan? Kalau naga Fury mah emang cute, lucu gue juga pengen pelihara gitu. Kalau ada mah. Ada nggak yang wujudnya kayak gitu? Iya, memang ada. Memang ada ya? Memang ada. Oh, Kayak ketika jadi aku sampaikan tadi, jadi jangan ada perdebatan lagi masalah itu ya, pokoknya sama-sama naga aja ya. Iya. Pokoknya naga. Coba dilanjut, Mas Ang. Kalau enggak, aku mau nanya. Pak. Aku mau nanya. Apa Kalau tuh? yang di Krakatau itu naganya kepala berapa? ya yang tadi disampaikan sama Ferry, kepala 3, naga kepala 3 dari Gunung Krakatau. Apakah Yang dari Cermai tadi, naganya berwarna putih, Gitu ya. berwarna putih. Yang pamungkas yang mana? ngefek nggak kenapa kepala 3 itu akhirnya jadi sangat-sangat aktif? Hah? Gimana? Gimana ya? Dia, Oh iya, ya kan? iya. Itu kan gunung berapi paling aktif sepanjang Krakatau. sejarah, yes. Karena kepalanya 3 jadi apinya lebih banyak gitu maksudnya. Ya, jadi aku buka cerita aja nih. Cerita nggak apa-apa ya di sini? Ah, boleh. Boleh. Jadi aku sama Mas Aang ini berjumpanya itu di salah satu ada kajian ustadz lah ya. Hah? Kita nggak sebut ustadznya. Dia berjumpa sama Aang itu di Tangerang. Kebetulan lagi ada acara di outdoor kakek. Jadi ketemu di sana kita nongkrong segala macam. Aku udah punya feel nih frekuensi nih kan. Oh. Bilang lah sama dia jangan jauh-jauh dari gua. Gitu ya. Harus saling Masa jaga, Oh. harus saling jaga. Dan benar kejadian. Kejadian. Yang kita takutkan kejadian dia masuk salah satu sosok. Ke badan Mas Aang. Dan sampai sekarang itu Ngikut. dia jadi dijuluki sosoknya itu. Hah? Nah, nama sosoknya apa sebut nama sosoknya? Nggak apa-apa. Tahu kan? Nama sosoknya itu adalah Pangeran Samudro. Iya pernah dengar. Nah, Pangeran Samudro. Nah, aku sih Masukkan Mas Aang. dia masuk sosok Pangeran Samudro. Dan itu sebenarnya sudah ditolak sama Oh, tapi bandel ya? Masuk. ya tingkatnya lumayan. Iya. Ya pangeran. Dan pasti ada alasan kenapa dia Maunya ke iya, Mas Aang. betul.
pertemuan saya dengan Pangeran Samudro jauh dari pertemuan kita, Bang. Pada saat Iya, itu, ya. aku udah sudah tahu itu. Maksudnya jangan sampai persepsi, oh Pangeran Samudro hadir pada saat malam itu. Iya. Enggak. Oh. Jauh sebelum itu kami sudah melakukan komunikasi. Oh. Hal tersebut saya berjumpa dengannya, berjumpa dengan sosok yang Ada mengatasnamakan penguasaan gitu. Pangeran Samudro itu pada saat saya dengan guru spiritual. Ustaz, coba dong pengen jadi mediator, coba tolong mediumisasi. Nah, jadi jauh sebelum saya bisa memasukkan hal gaib atau hal gaib bisa dapat masuk dalam badan untuk komunikasi, di situ saya bukan nantangin guru ya, maksudnya coba dong bisa nggak sih jadi mediator. Nah, karena mungkin wah Mas Ang ini maksa mulu nih. Nah, akhirnya dikasih energi yang cukup besar, nolak terus nih di badan, nolak, nggak bisa masuk, ditarik lah sosok yang lebih besar lagi. Nah, beliau masuk, coba memasukkan energi itu dari kepala Lebih dalam nih. ya dalam, kemudian dimasukkan, akhirnya sosok pertama yang muncul, saya nggak tahu apa mungkin karena memang beberapa dari pelajaran sudah adanya apa yang hadir sosok harimau. Memang dari keturunan pun yang tadi saya sampaikan dari bapaknya, kakek dari bapaknya bapak itu memang menurut cerita keluarga dia pun memiliki padang harimau putih. Jadi pada saat Gus Dur memasukkan energi jin ke dalam badan, ditolak, akhirnya berontak. Sosok harimau putih itu masuklah mengambil kesadaran. Saat itu hampir lepas kontrol, tidak sadarkan diri. Mulai malam itu badan mulai terbuka. Mulai terbuka bisa memasukkan akal gaib ke dalam diri. Nah, seperti itu. Kemudian semenjak malam itu sudah bisa interaksi, mediumisasi. Nah, suatu malam kami melakukan perjalanan ke pantai Anyer di Banten. Kami kalau melakukan perjalanan pasti dapat pesan jam 10 malam sampai sana pagi antara jam 2 sampai jam 3 biasa. Kita masing-masing dah. Yang lain ada di jurusan kita main di pantai. Biasa kita zikir di pantai dari Anyer sana kita ke arah ke Krakatau. Ternyata yang saat saya berdiri itu mengarah ke Krakatau. Berzikir di situ, kemudian yang tadinya laut surut jadi pasang. Ya, pasang. Langsung ada deru ombak semakin kencang, angin semakin kencang, kemudian air laut sudah mulai pasang, menghampiri kaki. Nah, dari situ terlihat satu sosok laki-laki, usianya tidak terlalu tua, kemudian itu dia bersama dengan kepala teman-temannya, mungkin pengawalnya dia datang hadir makin dekat, dia mengungkapkan dirinya bahwasanya dia adalah pangeran di situ, pangeran Samudro. Cuma di awal dia tidak memberitahu kalau dia adalah anak dari salah satu gunung Krakatau. Kayak awal aku bertemu, aku berpikir ya penjaga laut di sana, bukan anak dari gunung Krakatau. Yang saat itu komunikasi. Awal komunikasi ya. Awal komunikasi dan awal pertemuan dengan. Berarti bukan pas yang itu ya? Yang nama Pangeran Samudro. Bukan berarti itu. Ya, makanya sejak itu dia Jadi sering datang komunikasi. Beberapa kali ketemu sama dia sering muncul karena ada dua sosok yang kenal kalau kayak gini sekarang. kalau lagi sama-sama. Lagi sama-sama. Ya, salah satunya itu Pangeran Samudro ini, dan terkadang di teman-teman lah namanya dikenalnya dipanggilnya kakak ini pangeran sama Pangeran Samudro. Karena terlalu sering. Bahkan sekarang pun ada yang ikut sih
Ya. Seperti itu. Iya. Cuman dari beberapa makhluk tadi tersebut, saya jarang mengekspos nama Pangeran Samudro karena kan dia tandai ranah jin turunan, pahlawan turunan. Tapi saya kamu ya. Gimana gitu maksudnya? Karena kan ada yang namanya ilmu turunan, jenazah. Ya, jenazah. Ngerti. Dinasabnya Kalau Pangeran Samudro ini Memang datang ya, menjumpai. Iya. Ibarat kata tamu tak diundang lagi. karena Besti. karena apa boleh diceritain ya? Karena Pangeran Samudro dengan dinasab Dengan ini Ah, dia ya. ada Korelasi. bukan korelasi ya, tapi dia pernah berburu di satu perguruan Yang sama. yang sama. Karena kan makhluk jin itu berburunya juga Ya dengan sama aja kayak manusia ya, kayak Kalau gitu ya. kalau manusia kan kamu sini udah nih, tapi jin enggak. Ada lesnya. Nah, Iya, gitu. ketika dia bimbel ke tempat di sini atau rombongan nih sama yang di sana yang menguasai keilmuan burung ya. Iya. Nah dia satu karena ini. I see. Iya. Makanya ketika si Akang datang di Pangeran Samudro datang, ya bisa Iya, iya. seperti itu. Terus iya, jadi apa ya? Kehadiran sosok Pangeran Samudro itu bukan kebetulan, karena Iya. dia punya misi. Dan mulai aku mengetahui misinya tersebut, jadi semuanya perjalanan spiritual. Nah, ternyata sosok Pangeran Samudro ini pengen bertemu dengan saudaranya juga seperguruan, yaitu yang dari Cilacap ya. ada Itu Pangeran Sridoyo. Yang satu lagi itu Pangeran ini. Nah, makanya mungkin bahkan pertemuan kita saat ini secara zahir tidak bertemu nggak sengaja, secara spiritual kita sudah bertemu segala komunikasi yang dari Bang Ayu sampaikan. Jadi kalau kita mungkin memahami, oh kita memang kita bertemu ini bukan sengaja, itu bertemu. dan semuanya itu emang ada kadang-kadang emang ada waktu yang tepat. Iya. Bukan waktunya, nggak langsung nih. Padahal kalau kita lihat dia apa kayak dulu, mereka kan punya kemampuan, Ya. lu punya tempat, cepat. Kenapa nggak langsung bertemu saja? Oh ya. Dari Krakatau ke Cilacap. Ah. Apa Kan harus ada tantangannya. tinggal nunggu. Ya. Kenapa harus nunggu Rangga di Cilacap? Yang ngikutin dulu, nunggu bertahun-tahun, akhirnya ketemu dengan ini, berjumpa dengan ini, seperti itu. Iya. Gak pernah nggak ngerasa nggak kenal nih? Oh kenal, tapi kok rasanya kok kayak udah kenal lama ya? Sering. Sering ya? Nah itu bisa jadi ada salah satunya. Nah termasuk yang kodam nasabnya diriku itu sama yang si Pangeran Samudro dan keilmuannya tadi itu pernah bersinggungan dalam suatu hal. Makanya aku bilang tadi di awal diceritain secara manusia kenalnya baru, tapi secara batin Sudah kenal lama. udah kenal lama. Ya Karena memang. dalam pada saat kita melakukan sebuah perjalanan spiritual itu terhadap semua pasal penjajahan pasti saling bertemu lah, saling undang, saling apa. Karena kadang dari misal lah ya dari aspek prediction atau semua itu ya kadang-kadang kita nggak tahu kita ke suatu tempat nggak usah kan kita bertemu sama sesuatu makhluk atau yang berhubungan sama orang lain. Kadang-kadang sama suatu tempat aja terkadang bisa duluan kejadian ketemunya pada saat Kayak manusia deja vu. mau. Mirip kayak deja vu. Iya. Tapi dan ya emang seperti itu. Apalagi kadang pada saat kita melakukan itu kita ketemu makhluk atau ketemu orang lain dan tiba-tiba nanti di beberapa tahun kemudian baru ketemu di waktu atau dimensi yang nyata kayak gitu. Karena memang benar kalau kita bicara soal kebetulan bukan hanya di agama Islam ya, bahwa nggak ada yang kebetulan di dalam Tuhan itu semuanya tuh udah ada kodratullah. Ya. Surat. Dan sebenarnya
Boleh nggak sih di spill perasaan kenapa? Ya mungkin tadi sempat mungkin sahabat tamu ada yang sempat bertanya-tanya, tadi sempat singgung, kenapa nggak ketemuan langsung aja di berpindah tempat? Kenapa harus melalui tetangga? Boleh disebut nggak sih? Iya, yang tadi aku sampaikan semua perjalanan dan ada waktunya. Dan mereka itu lebih paham soal misteri apa yang nanti terjadi. Sebenarnya lebih ke situ sih ya. Karena mungkin juga mereka tuh seperti perantara Ya. supaya manusia ini dan manusia ini ketemu. Ya. Ya kan? Karena Nah, alam jin itu tuh bener-bener unik. dan apa ya bisa dibilang melintasi ruang dan waktu. Alam jin dia punya ikatan dimensi. Maksudnya ada yang dimensi biasa, gitu kan ya, kayak alam manusia, ada dimensi hampa. Nah biasanya jin yang mempunyai kekuatan dan ikatan tertentu itu dia akan ada di posisi dimensi hampa karena dia nggak bersinggungan lagi sama jin cocok. Ngerti gitu. Nah, yang salah satu sosok yang sering kita temui itu kebanyakan mostly dia berada di alam dimensi hampa. Malah apa? Hampa karena Yang bersinggungan sama levelnya kita. tinggi dia. Yang bersinggungan sama kita yang level apa? Bukan yang bersinggungan sama kita ya kayak Yang gitu. kan? Iya, Nah, yang kalau- di frekuensi kita nih. iya, nah kalau yang aku alami sama Kang Aang ini, mostly kebanyakan dari mereka itu mendiami jin yang apa? Kalau bahasa kerennya itu sih khayalan. Iya, karena itu kan udah harus punya keilmuan juga. Ilmuwan tingkat tinggi. Iya. Itu tadi jadi jatuhnya itu menembus ruang dan waktu. Aku pernah ngebahas juga pada saat kita penelusuran, aku pernah ngomong gini kayak Emma. Bener gak sih ini aku opini sok tahunya aku dari orang awam gitu ya. Pernah aku nanya ke Ayama, Ayama, kalau tingkatan jin itu yang rusuh biasanya kerecok-recok ya, biasanya makin dia intelektual, makin dia besar ilmunya, makin santun jin tersebut. Bener ya? Aku pernah ngomong begitu karena pada saat kita ada di lokasi yang mana ya Ayama, yang naik ke lantai 4 gedung biru ya, aku bilang, kok aku sungkan ya masuk ke sini ya? Kalau di bawah kan lu berasa rusuh gitu ya, kayak ini perempuan kalau dia begitu bilang kayak, kok aku merasa kayak gue masuk ke dimensi kayak masuk ke kerajaan, kayak masuk ke istana presiden gitu ya. Ya aku bilang itu, aku merasa sungkan ya, kayak bukan manusia tapi aku merasa kayak ya harus permisi gitu, mundur kayak rasa begitu gitu, aku merasa gitu. Ya itu mungkin makin dia berilmu, makin santun, makin beretitude juga. Atau mungkin bukan lebih beretitude atau makin satu, tapi kayak gini lah, orang kalau ibarat kata punya jabatan atau makin sibuk, dia nggak bakalan ngurusin hal kecil. Sebenarnya aku pengen cerita, pengen nanya banyak sih masalah Pangeran Samudro dan korelasi antara yang sosok Raden sama sosok yang ada di Ambu. Ambu lagi. Ya ini aku cerita sama Kang Aang. Jadi Kang Aang, aku kemarin mampir ke Kampung Gajah. Nah di situ kan kodam Haji Nasabnya si Ambu ini mendiami salah satu keraton kerajaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Gimana? Apa kabar? Hadir. Dengan siapa saya berhadapan berbicara? Rakes. Boleh disebutkan dengan siapa saya berhadapan? Diperkenalkan? Enggak. Bisa lebih jelas sih karena nggak begitu terdengar. Aki di mana nih? Amin Ki. Ini cucunya Ki. Hah? Cucunya Ki.
nu di kampung Gajah ya. Masya Allah. Aki berarti dari tadi mantau di sini ya, Ki, ngeliatin mungkin. Ada yang mau disampaikan ke ini apa? Mawar Ki? Sabar. Sabar. Insya Allah. Amin. Ki, Enggak ya, waktu di Papua aja aku nggak ngerasain sama sekali. lu yang ngelindungin si Mawar di pabrik akinya. Abi ngeliat. Soalnya Aki ya. Makasih Aki. Aki boleh kasih tahu nggak nama Aki ke Mawar? Nanti kita iniin. Ramayana nggak? Encan banyak nak dulu waktu. Oh, dan dulu waktunya. Oh, kemarin. Biarin aja. Ya. Kamu ada yang mau disampaikan lagi kan? Enggak, kalau aku sih nggak ada ya, karena dia udah tahu kalau emang ada garis turunan yang pasti. Yang penting mah temenin kerja. Ya, Insya Allah ya. Aki ada yang mau disampaikan nih ke Mawar atau ke Abi atau dia ya? Berarti Insya Allah. Pengen ada masalah barang mungkin masalah gede. Badak. Batin. Jangan dengerin omongan orang. Kalau kamu ngerasa nangis lagi kamu nangis. Ini Ki matur nuwun Ki karena ini pertama kalinya si Mawar bisa berkomunikasi karena langsung ya. kemarin kan waktu itu cuma mandang mukanya Aki doang. Udah kelihatan. Jadi dia undang-undang katanya. Yang ada Ya, orang undang. panggil. Kan Aki yang ini yang suruh tuh cucu di ini di apa namanya di Gerwan. Diajakin gitu. Ki, tapi ngomong-ngomong yang kalau si cucu dulu yang kena santet, Aki kita pulangin kan di kepret aja kan? Entar kan? Alhamdulillah. Di kepret aja ini ya. Ayah nu disampaikan lagi Ki. Duduk aja Ki. Apa? Sudah disiapin. Jangan sampai lagi. Tahunya. Ibunya yang belakang katanya.
pulang bertinggal. Lagi tinggal. Berarti nanti kalau Laki datang lagi si Mawar pengen tahu namanya. Nusin pipi kan Ki? Insya Allah. Ada yang mau disampaikan lagi Ki? Ya kasihan udah. Amin. Amin. Mohon, Ki. Ini kan ditulis. Makanya dijaga. Yes. Assalamualaikum. Sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kakang, berarti yang dari depan yang sering tadi kan dari tadi sudah kan ya? Dari itu sudah apa? Ayahnya tadi coba menyakitkan frekuensi. Emang kerjaan dia ya? Mulai dari tadi dia megang badan, Ya. setelah tidak langsung megang badan, tarik energi dan dari Mawar. ambu langsung ber suruh tahan nih kan dong. Sahabat Ambo. Hadir. Enggak. Ya tadi padahal kita tidak mau closing, tapi tiba-tiba ada kejadian nggak terduga dan ya inilah Iya. emang selama ini di GTA itu berjalan apa adanya dan ya udah ngikutin alur yang terjadi udah terjadi. Ngobrol aja gitu, santai mungkin ya. Sahabat Ambo, aku bingung mau apa. Malah sampai ini ya yang ada di belakang. Iya. Jadi Aku ya, anakku ya untungnya ya karena nah ini juga yang mungkin ada sebagian yang tahu ada juga sebagian yang enggak karena kan kita bisa akrab temenan sama orang termasuk mungkin berpasangan juga itu kadang-kadang ada pengaruh dari orang masing-masing juga sih. Aku pernah dekat sama orang, beneran dekat PDKT, orang PDKT mau pacaran gitu ya, pendekatan. Itu nggak tahu kenapa kayak susah banget kita tuh sama-sama mau tapi kayak susah Susah, ya? Ternyata memang akhirnya aku tahu jawaban bahwa orang tuh nggak suka sama yang ngejaga dia. Dan Bentrok gitu. kita sendiri kenapa akhirnya bisa langgeng temenan sampai sekarang pun juga ya bisa jadi bahkan mungkin yang di belakang kita yang udah kenalan duluan ya. Iya. Jodoh itu kan nggak selalu Ya. suami istri kan. Benar sekali. Overall, makasih banget Kang Aang Makasih sudah sama-sama, bersedia hadir di GTA dan memberikan kejutan yang sangat mengagetkan sekali. Ini berdua masih kaget ini. Iya, ini kan baik. Karena sebelum itu pas apa yang gue Gue langsung ditembak dengan apa yang energi yang kita rasain. Karena memang waktulah yang bisa memisahkan kita. Next time kita bakal ada penelusuran bareng Kang Aang Akhirnya yuk. dengan waktu yang mungkin dijodohkan nanti seperti biasa. Jangan lupa anak Ambu like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya ke semua orang. Ya, betul. Karena konten yang ada di sini ini Insya Allah edukatif. edukatif dan nggak ada skenario. No, setting. dan yang pasti buat sahabat Abu yang punya pengalaman pribadi atau orang di sekitarnya yang mungkin
pengen sharing Tapi nggak berani. boleh Diwakilin. boleh wakil atau kalau mau langsung juga bisa ya, hubungi lewat Instagram kita official juga boleh ya. Kita berbagi pengalaman karena tujuannya kita seperti yang saya bilang tadi bukan untuk menakut-nakuti, tapi kita lebih ke ambil sisi positifnya, ambil pembelajarannya, dan yang pasti jangan pernah takut bersinggungan dengan hal-hal mistis karena di antara kita ada mereka. Dan yang pasti jangan takut. Terima kasih buat semuanya, sahabat Ambu yang selalu setia menyaksikan, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Ini bukan alam barzah. Ini cuma treatment fotodinamik terapi di Kalista Skin Cream. Aku aja jadi cantik treatment di sini. Masa kamu nggak mau ikutan cantik?